Kencang kanan. Gerak. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, silakan ada yang memimpin doa. Siap. Gerak. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu nasional kita, yaitu Indonesia Raya. Dengan cara kita berdiri terlebih dahulu. Tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Kita duduk kembali. Silakan. Satu. Apa kabar semua anak-anak? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan semangat ya, kita hari ini kita akan belajar ya. Tapi sebelum kita belajar, mari kita absen terlebih dahulu ya. Ahnia, Hadir, Bu. Ahmad Ibdul, Anissa, Asep, Cinta, Dania, Dharma, Dika, Erwin, Ferry, Vicky, Gali, Indah, Jessica, Mai Cinta, Muhammad Aziz, Muhammad Farhan, Naimatul, Nanda, Nurul, Pian, Rafael, Rahmat, Saka, Sandi, Vera,
Vivi, Friska, Yoga, Zidan. Mari anak-anak kita is breathing terlebih dahulu agar kita happy, agar belajar kita gembira, oke? Oke. Kita belajar tentang algoritma pemrograman. Di sini kita belajar ya tentang algoritma pemrograman. Saya yakin dalam kehidupan kita sehari-hari ini sudah sering kita lakukan ya. Yang pertama yaitu cara ibaratkan algoritma cara memasak ya. Cara memasak ini artinya sangat mudah sekali, sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kita juga belajar tentang algoritma pemrograman yaitu komputasional. Artinya apa? Berpikir. Bagaimana cara kita berpikir agar kita itu bisa menyampaikan segala sesuatu. Contoh, waktu saat kalian nanti akan maju ke depan. Nah, artinya kamu bisa menyampaikan dengan cara berpikir, menyampaikan sesuatu ya dalam cara algoritma pemrograman. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Kamu harus tahu simbol-simbol. Bagaimana cara pembuatannya? Algoritma itu seperti apa? Nah ya. Nah, sebelum ibaratkan ini ya, kita akan melihat videonya terlebih dahulu biar kamu lebih paham. Oke? Oke. Kita simak videonya. Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Biasanya algoritma digunakan untuk melakukan penghitungan, penalaran otomatis, serta mengolah data pada komputer dengan menggunakan software. Dalam algoritma terdapat rangkaian terbatas dari beberapa instruksi untuk menghitung suatu fungsi yang jika dieksekusi dan diproses akan menghasilkan output lalu berhenti pada kondisi akhir yang sudah ditentukan. Pencetus pertama algoritma adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Menurut informasi dari Wikipedia, al-Khawarizmi adalah seorang pakar dalam beberapa bidang seperti ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai Bapak Aljabar karena telah membuat buku pertamanya yaitu Aljabar yang membahas tentang solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Dan dari namanya istilah yang akan kita pelajari dalam video ini muncul. Dari Al-Khawarizmi kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Algoritma memiliki 5 ciri utama yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Menurut Donald Knuth, adapun ciri-ciri algoritma adalah sebagai berikut. 1. Ada input, yaitu permasalahan yang dihadapi dan akan dicarikan solusinya. Algoritma memiliki nilai 0 atau lebih input atau masukan. 2. Ada proses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. 3. Ada output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Algoritma memiliki minimal 1 output. 4. Ada instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu.
yaitu instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. 5. Ada tujuan akhir yang dicapai, yaitu akhir dari program di mana program akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai. Pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan di antaranya. 1. Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun, artinya penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. 2. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. 3. Apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Cara penulisan algoritma. Ada 3 cara penulisan algoritma, yaitu 1. Structure English SE, dikenal juga sebagai Natural Language atau bahasa sehari-hari. SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE adalah bahasa Inggris. Namun kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia, sehingga kita boleh menyebutnya sebagai Structure Indonesian SE. SE atau SI lebih tepat untuk menggambarkan suatu algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemakai perangkat lunak. Dua, pseudocode. Pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Pseudocode didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti Basic 7, Fortran atau Pascal. Pseudocode yang berbasis bahasa Pascal merupakan pseudocode yang sering digunakan. Pseudo berarti imitasi atau tiruan atau menyerupai, sedangkan code menunjuk pada kode program. Tiga, flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah skema, bagan atau chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Untuk lebih memahami contoh algoritma Structure English atau Natural Language, berikut adalah contoh algoritmanya dengan bentuk yang bisa dijumpai dalam kegiatan sehari-hari. Sebelum membuat algoritmanya, perlu diingat kembali dengan pengertian algoritma. Perhatikan kata-kata kunci yang bercetak tebal. Algoritma yang diangkat sebagai contoh adalah membuat secangkir kopi panas. Tujuannya atau penyelesaiannya adalah tersajinya secangkir kopi panas. Masalahnya adalah bagaimanakah urutan cara membuat secangkir kopi panas yang logis atau masuk akal secara sistematis. Secara logika, untuk membuat secangkir kopi, kita memerlukan alat dan bahannya. Pikirkan alat dan bahan yang akan diperlukan. Kita pasti memerlukan kopi, gula, air panas, cangkir, dan sendok. Yang pertama, kita tuangkan air panas ke dalam cangkir. Yang kedua, sobek bungkus kopi sasetnya. Yang ketiga, tuangkan kopi bubuk saset tadi ke dalam cangkir yang sudah berisi air panas. Yang keempat, tambahkan gula dan creamer sebagai campuran pemanis. Yang kelima, aduk semua bahan sampai kopi, gula dan creamer supaya bercampur sempurna dengan air. Dan yang terakhir, secangkir kopi panas sudah siap disajikan. Walau dalam membuat algoritma harus berurutan, tetapi dalam beberapa kasus boleh urutannya terbalik asalkan tidak akan merubah pada output atau hasil akhirnya. Urutan yang terbalik pula dapat terjadi dalam membuat program seperti misalnya boleh membalik urutan ketika membuat fungsi dulu kemudian prosedur atau sebaliknya. Begitulah kira-kira algoritma membuat secangkir kopi panas. Lalu bagaimana contoh logika yang salah? Misalnya jika Anda akan membuat secangkir kopi, Anda akan membuatnya di dalam ember atau Anda akan mengaduk semua bahan dengan centong nasi. Tentu ini kurang tepat karena kurang masuk akal. Jika disebut tidak sistematis, mungkin Anda tidak akan mengaduk semua bahan, padahal proses mengaduk adalah bagian dari proses dalam membuat secangkir kopi yang benar. Jika Anda sudah mengaduk isi dalam cangkir sebelum Anda menuangkan kopi bubuk saset ke dalam cangkirnya, berarti ada urutan yang salah dalam algoritmanya. Dan jika semua bahan sudah berada di dalam cangkir, tetapi kemudian Anda membalikkan cangkirnya hingga semua bahan yang berada di dalam cangkir tumpah, itu artinya tidak ada penyelesaian masalah atau algoritmanya salah. Apakah Anda sudah mengerti cara membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Sangat mudah, bukan? Demikian tadi kalian sudah menyimak yaitu tentang video algoritma pemrograman ya.
Di sini kita bisa melihat ya, setelah kalian melihat video tadi, banyak hal yang bisa kalian simak, yaitu di situ tentang algoritma pemrograman. Di situ ada juga cara pembuatannya, ya. Tadi tentang apa tadi? Tentang membuat kopi. Nah, artinya apa? Bagaimana cara membuat kopi? Yaitu dengan cara apa tadi? Dengan cara masak air terlebih dahulu, ya. Apa namanya, menyobek ibaratkan kopinya. Setelah itu apa namanya, kita ibaratkan nyobek kopi. Setelah itu kita apa? Menyeduh, ya. Menyeduh dengan cara ibaratkan diudek ya kopi tersebut. Setelah itu apa? Disajikan. Betul tidak? Betul. Nah, itu hal yang ibaratkan sangat kecil sekali yang sering kita lakukan bahkan sehari kita di dalam rumah, ya. Setelah itu apalagi yang kita lakukan? Setelah kita ibaratkan membuat yang penting kita tahu dulu alurnya. Bagaimana cara pembuatannya? Bagaimana cara pembuatan algoritmanya? Bagaimana cara kehidupan kita sehari-hari? Saya yakin ya di rumah kita itu sudah terbiasa cara membuat kopi, cara membuat mie goreng, cara membuat nasi goreng, cara menanak nasi dan lain sebagainya. Nah, itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang saya tanyakan dalam arti kata algoritma itu sangat luas, ya. Karena apa? Algoritma ini bisa dalam perhitungan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam arti kata menghitung matematika, ya, menghitung algoritma itu sendiri, pemrogramannya seperti apa, alurnya bagaimana, cara pembuatannya bagaimana. Yang pasti kita harus tahu simbol-simbolnya, ya. Karena apa? Dalam pembuatan algoritma itu harus tahu alurnya, cara pembuatannya, ya, simbol-simbolnya kita harus tahu. Itu di dalam suatu algoritma itu sendiri. Nah, sudah itu kita setelah kita tahu cara pembuatan algoritma itu, maka kita tahu alurnya. Oh iya, algoritma ini cara pembuatannya dalam kehidupan kita sehari-hari, cara memasak nasi, cara ibaratkan menyeduh kopi, ya. Alurnya kita harus tahu terlebih dahulu, ya. Apa itu algoritma? Ya, dimana kita algoritma itu sistemnya cara kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa melakukan, ya, bagaimana cara kita bisa membuat, ya, menyeduh dalam arti kata dari awal kita bahannya apa saja yang bisa kita lakukan, ya, apalagi tempatnya atau wadahnya yang harus kita ibaratkan lakukan. Udah itu apa? Cara penyeduhannya, cara pembuatannya sampai dengan selesai, ya. Nah, setelah kita ibaratkan itu apa yang harus kita lakukan? Nah, artinya apa? Dengan cara menata, ya. Pertama, kalau kita ibaratkan melakukan awal, berarti apa? Start. Start artinya apa? Mulai. Ya, memulai. Bagaimana cara kita memasak? Ya, setelah start apalagi yang kita lakukan? Yaitu bahan-bahan yang kita harus lakukan, ya. Bagaimana cara menatanya, bagaimana cara pembuatannya, bagaimana prosesnya. Nah, alurnya kita harus tahu terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita meracik bagaimana cara pembuatannya. Setelah itu kita hidangkan. Nah, dari situ adakah yang ingin ditanyakan? Anak-anak semua, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita akan melakukan video yang kedua. Yang tadi tentang algoritma pemrograman, dan ini ada video lagi yang kedua tentang algoritma sistem ibaratkan berpikir komputasional, ya. Baik anak-anak, tadi sudah Ibu terangkan. Silakan kalian kalau ingin bertanya setiap kelompok, silakan. Setiap kelompok boleh bertanya. Ingin bertanya apa saja, silakan. Silakan dari kelompok 1. Ya, coba ini kelompok ini. Silakan yang mau bertanya. Bu, selain masak telur dengan digoreng ada cara lain nggak? Bisa dengan cara lain, yaitu dengan cara direbus, dengan cara digoreng, bisa dengan cara ibaratkan dengan cara disambal, ya, atau dengan cara disantan, ya. Jadi tergantung kitanya, keinginan kita seperti apa. Dalam arti kata, menu yang kita masak itu tentang telur. Nah, telur itu bisa kita bikin
Apa yang kita mau? Bisa dengan cara disantap, bisa dengan cara digoreng, bisa dengan cara disambal. Betul tidak? Oke. Yang lain juga boleh, silakan bertanya. Saya ingin bertanya, berapa takaran untuk membuat kopi? Oke, berapa takaran untuk membuat kopi? Sebenarnya takaran untuk membuat kopi itu tidak ada dalam arti kata selera ya. Itu tergantung selera. Bisa dengan 1 sendok, bisa dengan 1,5 sendok, dan bisa dengan 2 sendok. Artinya takaran itu tergantung selera kita masing-masing. Karena setiap orang tidak ada yang sama, betul tidak? Ya, tidak ada yang sama. Dalam arti kata yang saya bilang tadi, takaran itu tergantung kemauan kita sendiri. Karena tidak ada yang sama, ya. Bisa 1 sendok, bisa 1/2 sendok, bisa 2 sendok. Oke? Silakan kelompok lain. Bu, Ya. bisa nggak kalau membuat nasi goreng dengan cara lain? Cara memasak nasi goreng dengan cara lain bisa, nak. Ya, ibaratkan dengan cara memasak nasi goreng itu dalam arti kata bukan ibaratkan di sini ya. Dalam arti kata bagaimana cara memasak nasi goreng dengan cara yang baik dan benar. Nah, itu tadi yang pertama kita tahu dulu alur dan prosesnya. Yang pertama biasanya ya setiap kita ibaratkan nasi goreng itu bahan-bahannya apa dulu yang kita butuhkan dalam pembuatan nasi goreng. Betul tidak? Nah, yang pertama apa? Kita membutuhkan nasi. Kita membutuhkan apa lagi? Bumbunya kita buat, ya. Setelah itu hidupkan kompor, kasihkan ibaratkan minyaknya. Setelah itu nasi kita goreng. Ibaratkan biasanya masak nasi goreng itu biasanya apa? Membutuhkan kecap manis, ya, untuk menyedap suatu masakan kita, ya, agar terlihat enak. Nah, setelah kita masak, kalau telur ya, ibaratkan biasanya nasi goreng itu yang kita butuhkan biasanya menggunakan telur, ya, bahannya juga. Apalagi kerupuk, ya, untuk apa lagi? Timun. Nah, itu biasanya seperti itu. Kalau ibaratkan menggunakan kol, boleh, ya, itu juga tergantung selera. Ya, dalam penggunaan nasi goreng itu sebenarnya selera kita masing-masing. Bisa menggunakan menu-menu yang lain atau ditambahkan lagi dengan sosis, boleh, dengan sosis atau dengan bakso, ya, dengan kol dan lain-lain. Artinya apa? Tergantung selera kita. Bagaimana ingin masak nasi goreng supaya enak dan lezat, ya. Ada lagi, silakan bertanya kelompok lain, ya. Kalau mie goreng sama mie kuah itu pembuatannya sama nggak? Cara pembuatannya? Mie goreng dengan mie rebus, cara pemasakannya sama atau tidak? Ya tentu saja tidak sama, ya. Kalau nasi goreng, mie rebus dalam arti kata kan menggunakan kue, dengan menggunakan kuah. Tapi kalau mie goreng dalam arti kata kering, betul tidak? Tidak menggunakan air. Sebenarnya dalam mie goreng dan mie rebus juga itu juga tergantung selera, ya. Tetapi di situ hati-hati, ya, dalam memasak ibaratkan mie rebus dan mie goreng, agar ibaratkan mie yang kita masak itu tidak mengandung atau ibaratkan kimia dan lain sebagainya. Karena apa? Di mie itu biasanya banyak sekali bahan pengawet. Nah, daripada ibaratkan kita ini, kita masaknya bagaimana? Yaitu dalam penyeduhannya. Air setelah kita masak ataupun mendidih, dalam arti kata cara memasaknya kita lihat. Pertama, ya, masak air itu ibaratkan awal kita ibaratkan ini setelah mendidih kita masukkan mie. Nah, setelah mie itu ibaratkan matang, kita buang airnya, ya, yang keruh itu tadi, yaitu untuk ibaratkan menghilangkan pengawet masakan tersebut. Setelah itu kita masak lagi, kita seduh lagi airnya yang baru, ya. Nah, itu untuk mengurangi agar zat-zat kimia ataupun pengawet di makanan itu tidak terlalu, ya, di badan kita ataupun di tubuh kita. Nah, makanya dalam arti kata kalau untuk memasak itu tergantung diri kita sendiri, ya. Ibaratkan supaya mie goreng yang kita masak ataupun mie rebus yang kita masak itu supaya enak dan lezat, ya, tergantung keselera kita masing-masing. Tetapi itu tadi, hati-hati dalam pengelolaannya. Kalau kita tidak benar ataupun dalam memasaknya tidak baik, maka itu tadi, ya. Dan untuk waktu saat kita makan itu jangan keseringan. Kalau bisa ya ibaratkan 2 minggu sekali, ya. Jangan tiap hari, ya. Jangan tiap hari, ya. Kalau bisa ya itu tadi.
Nah, untuk memasaknya, udah kita menyuguhkan suatu masakan itu tadi dalam arti kata jangan sampai memasaknya terlalu matang, ya, atau terlalu lembut juga, dan jangan juga terlalu keras, itu juga tidak baik. Artinya sedang-sedang saja, ya, waktu saat kita memasak ibarat mie tersebut, ya. Itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ya. Saya ingin bertanya, seberapa banyak air yang dibutuhkan untuk memasak nasi? Seberapa banyak air takaran waktu saat menanakan nasi? Dalam arti kata, untuk menanak nasi itu, kalau kita takarannya, kita ambil tangan kita, ya, kita takarkan seibaratkan ini, begini, ya. Jadi kita celupkan ke air, kalau bisa setengah segini, ya, ibaratkan separuh kita gini kan, ya, untuk ibaratkan jadi takarannya. Agar apa? Jangan terlalu ibaratkan banyak juga, karena nanti kelembekan atau kematangan, ya. Karena takaran air itu kalau beras itu tidak ada yang sama. Ada yang suka dengan air, ada yang suka juga tidak dengan air. Dalam arti kata, takutnya kalau ibaratkan waktu saat masak airnya terlalu banyak malah kebenyekan, ya. Ada kan seperti itu? Ada. Nah, makanya itu semua tergantung. Karena apa? Kalau beras itu kita takarannya kita tahu, ya, ibaratkan kita letakkan saja tangan kita, ya, ibaratkan ini minimal seperti ini. Nah, kalau ibaratkan sudah tahu, oh ya seperti ini. Tetapi itu tadi, beras itu tidak ada yang sama. Dalam arti kata, ada yang mau air, ada juga yang tidak mau air. Itu, jadi tidak ada yang sama dalam itu. Tergantung berasnya biasanya, ya. Ada yang keras, ibaratkan maunya airnya banyak. Ada yang ibaratkan ini lembek, dia tidak mau air yang terlalu banyak. Udah, itu saja. Ada lagi yang ingin bertanya selain itu? Cukup? Oke. Berarti apa yang saya terangkan hari ini paham, ya? Paham. Lanjutannya kita. Oke, tadi kita sudah ibaratkan Ibu jelaskan tentang algoritma pemrograman dan kita sudah melihat videonya. Bahkan kalian juga sudah ibaratkan bertanya, ya, tentang algoritma itu, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita akan mendengarkan video yang kedua, yaitu tentang algoritma berpikir komputasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan saya Ana Aulia Eskom di channel Belajar Hebat. Hari ini Ibu akan membahas elemen berpikir komputasional kelas 9, yaitu algoritma. Ketika kalian membaca atau mendengar kata algoritma, sebagian besar dari kita akan beranggapan bahwa kata tersebut berhubungan dengan bahasa pemrograman ilmu komputer atau matematika. Apakah betul? Yuk cari tahu jawabannya dengan menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan win karena pada channel Belajar Hebat ini kalian akan hanya mendapatkan video pembelajaran dan juga latihan soal tentang informatika kelas SD, kelas 7, 8, dan kelas 9 SMP. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan, ya. Oke, kita tengok pada konsep yang akan kita pelajari pada materi berpikir komputasional. Setelah kalian di video kemarin belajar tentang struktur data, yaitu struktur data mohon atau tree dan struktur data graph atau graph, dan juga sudah mengenali pola, ekspresi, dan operasi logika. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma. Apa sih algoritma? Yuk kita langsung pelajari. Oke, kita langsung kenalan dengan yang namanya algoritma. Pengertian umum dari suatu algoritma adalah rujukan dari sejumlah langkah logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, algoritma adalah suatu prosedur sistematis untuk menyelesaikan masalah dalam langkah-langkah terbatas atau urutan pengambilan keputusan yang logis untuk memecahkan masalah tersebut. Algoritma tidak hanya berhubungan dengan bahasa pemrograman. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering melakukan algoritma, seperti saat kita membuat teh, masak, mandi. Sebenarnya itu adalah algoritma, karena di sana ada urutan menurut Donald Ignatz. Yang pertama ada input, yaitu permasalahan yang dihadapi dan akan dicarikan solusinya
inputnya di sini. Nah, algoritma memiliki nilai 0 atau lebih input atau masukan. Yang kedua ada proses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. Yang ketiga ada output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Yang keempat ada instruksi yang jelas, ya, dan tidak ambigu, yaitu instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. Dan yang terakhir ada tujuan akhir yang akan dicapai, yaitu akhir dari program, di mana program akan berhenti ketika tujuan akhir telah dicapai atau masalah sudah terselesaikan. Itu 5 ciri dari algoritma menurut Donald E. Knapp, ya. Kemudian kita pelajari 2 cara penyajian atau penulisan algoritma. Yang pertama ada pseudocode, adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Pseudocode didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti BASIC, 7 Fortran, atau Pascal. Pseudocode yang berbasis bahasa Pascal merupakan pseudocode yang sering digunakan. Pseudo berarti imitasi atau tiruan atau menyerupai, sedangkan code menunjukkan pada kode program. Nah, inilah cara penulisan algoritma dengan penyajian pseudocode. Ya. Lanjut yang kedua yaitu flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah skema atau bagan chart yang menunjukkan aliran flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Jadi kalau pseudocode tadi bentuknya adalah tulisan, kalau flowchart bentuknya gambar seperti ini, ya. Jadi flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antara proses beserta pernyataannya. Berikut adalah contoh algoritma dalam bentuk yang bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma yang diangkat sebagai contoh adalah algoritma masuk atau login ke Facebook. Tujuan atau penyelesaiannya adalah agar kita bisa masuk ke dalam akun Facebook kita. Ya, masalahnya adalah bagaimana urutan cara masuk ke dalam Facebook secara sistematis, secara logika. Untuk masuk atau login ke dalam akun Facebook kita memerlukan alat, baik itu hardware ataupun software. Nah, kita harus memikirkan alat-alat tersebut. Apa saja hardware dan software yang kita perlukan. Nah, alat yang pertama yang kita butuhkan yaitu hardware. Kita butuh yang namanya perangkat hardware, baik itu HP atau gawai atau juga laptop. Kita butuh hardware ini. Lalu kita juga butuh koneksi internet atau WiFi, ya, untuk menunjang agar kita bisa masuk ke akun Facebook kita. Yang ketiga, kita butuh yang namanya web browser agar kita bisa membuka facebook.com. Setelah itu, kita butuh username dan juga password kita. Itu adalah beberapa yang kita butuhkan untuk agar dapat kita masuk ke akun Facebook kita. Nah, setelah terkumpul semua itu, ada semua, baru kita mau. Yang pertama, step 1, kita mulai. Yang kedua, kita buka Facebook kita dengan mengetikkan facebook.com. Setelah itu, setelah terbuka, kita memasukkan username dan password kita. Ya. Nah, lalu yang keempat, jika password atau username-nya salah, maka step 5-nya ulangi step 4, memasukkan password dan username baru. Lalu yang keenam, bila lupa password dan username, silakan tutup website. Step 7-nya, bila passwordnya benar, maka langkah login ke Facebook selesai. Lalu di situ kita bisa mengakhiri program, berarti kita sudah masuk ke dalam akun Facebook kita. Itu algoritma untuk masuk ke dalam akun Facebook kita, ya. Nah, di sini penyajian untuk flowchart-nya, ya. Di sini ada mulai, lalu ada buka facebook.com, lalu input password dan username. Lalu
Jika password benar, username benar, maka langsung selesai. Akan berbeda jika password. Kalian sudah melihat ya tentang ibaratkan algoritma pemrograman, yaitu tentang berpikir kompasional. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita masuk materi yang lainnya, yaitu berpikir komputasional itu apa? Berpikir dengan cara apa? Ada yang tahu tadi? Berpikir komputasional yaitu berpikir dengan cara bagaimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ya. Artinya permasalahan yang terlalu sulit ataupun terlalu rumit, bagaimana kita menyelesaikannya dengan cara yang benar. Ya, itu namanya berpikir kompasional ya. Oke, video tadi sudah selesai, kita masuk materi berikutnya. Nah, di sini ada tentang informatika ataupun ilmu yang mempelajari penggunaan komputer itu sendiri untuk menganalisis ataupun untuk menganalisis dan mengatur suatu data. Ya, jadi perbedaan informatika dengan TIK ini memang hampir sama, tetapi ini tadi, informatika adalah ilmu yang mempelajari penggunaan dalam suatu komputer untuk menganalisis dan mengatur suatu data. Sedangkan TIK itu sendiri adalah segala hal yang berkaitan dengan pemrosesan ataupun penggunaan ataupun memanipulasi dan pengelolaan suatu informasi. Ya, jadi di sini adalah suatu proses. Bagaimana kita memprosesnya dengan cara baik, ya? Bagaimana dalam penggunaannya? Kalau seandainya kalian bertanya, apa sih Bu TIK itu? Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi itu apa? Suatu peralatan canggih dan modern. Informasi suatu berita. Komunikasinya berbicara secara langsung ataupun tidak langsung. Ini tadi segala hal yang berkaitan dengan pemrosesan ataupun dalam penggunaan ataupun memanipulasi pengelolaan melalui sumber informasi. Jadi informasi itu sangat luas, ya. Selanjutnya, algoritma dalam pemrograman adalah konsep, ya, suatu konsep di mana yang berkaitan dengan cara menyelesaikan, ya, dengan cara menyelesaikan suatu masalah, ya, dalam dunia teknologi, ya. Jadi bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan itu tadi, ya, dengan cara ibaratkan baik dan benar di dalam dunia teknologi. Yaitu di situ ada langkah-langkahnya secara logis untuk memecahkan suatu masalah, yaitu pemrograman itu sendiri, yaitu adanya proses, adanya penulisan, adanya pengujian, ya, adanya suatu kode ataupun suatu instruksi. Instruksi itu apa? Perintah. Ya, apa yang ingin kita lakukan? Apa yang ingin kita lakukan di dalam suatu pemrosesan ataupun instruksi di dalam suatu komputer itu sendiri. Oke, selanjutnya algoritma dalam alur langkah-langkahnya. Nah, ini ya, algoritma dalam alur langkah-langkahnya. Bagaimana secara logis disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu merupakan fondasi, ya, fondasi dari semua aktivitas yang bisa kita lakukan di dalam dunia pemrograman itu sendiri. Pemrograman, ya, pemrosesan atau dalam menguji dan meneliti kode ataupun mengendalikan ataupun dalam suatu komputer atau pemrograman melibatkan dalam penulisan, yaitu serangkaian perintah atau algoritma itu sendiri, ya, dalam terjemahan oleh komputer atau menerjemahkan tugas, ya, ataupun tugas-tugas tertentu. Hubungan algoritma dalam pemrograman, ya. Di situ dalam pemrograman karena hasil akhir program itu sendiri tergantung pada algoritmanya, ya. Jadi dalam tugas kita itu nanti kalian membuatnya itu algoritma itu tergantung dalam penugasannya kita seperti apa, ya. Yang pertama, pemahamannya. Kita harus memahami dulu apa yang kita lakukan, apa yang kita buat di dalam algoritma itu sendiri, tentang algoritma ataupun mengembangkan aplikasinya ataupun sistem algoritma itu sendiri, ya. Secara sederhana, ya, secara sederhana algoritma itu pemrograman merupakan sebuah cara kita dalam berpikir, ya, secara logika, ya, dalam bentuk tahapan-tahapan, yaitu sistematis ataupun untuk menyelesaikan
suatu permasalahan dalam pemrograman komputer itu sendiri. Dalam penyimpanan, ya dalam penyimpanan yang dihubungkan ataupun dalam suatu jaringan. Salah satu jenisnya yaitu dalam penyimpanan data ataupun komputer itu sendiri. Yang kedua, penyimpanan close ataupun terbusi ataupun salah satu jenis penyimpanan dalam data komputer itu sendiri. Penyimpanan virtual ataupun salah satu jenis penyimpanan data di dalam satu komputer itu sendiri. Nah, di sini ya tentang algoritma ataupun algoritma pemrograman. Istilah tunggal algoritma yaitu sangat erat kaitannya dengan sistem matematika. Jadi algoritma ini ya dalam pemrograman itu sangat berkaitan dengan sistem matematika. Artinya perhitungan ya dalam ilmu komputer itu sendiri. Ya, algoritma secara khusus dirancang secara sistematis. Ya, dimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau tugas yang kita lakukan untuk sementara ilmu ataupun algoritma pemrograman itu berdasarkan sebuah program yang kita buat, yaitu di dalam komputer atau langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan, ya. Nah, di sini ya, sebelum kita melangkah dalam pembuatannya, kalian harus terlebih dahulu tahu simbol-simbol di dalam algoritma itu sendiri. Nah, di sini simbol-simbol algoritma banyak ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama ya, terminator ya. Cara pembuatan terminator itu melalui akhir program ataupun awal. Yang kedua, melalui garis alur. Tanda panah itu namanya garis alur. Ya, tanda panah itu namanya garis alur. Arah aliran suatu program, ya. Selanjutnya yaitu prescription, yaitu proses inisiasi, yaitu pemberian harga awal. Ada lagi proses, ada lagi alat input atau output suatu data. Ya, ada lagi apa? Declaration atau on text. Nah, ini cara ataupun alur ataupun simbol-simbol yang harus kalian hafalkan ataupun simbol-simbol yang harus kalian lihat di sini. Agar apa? Kalian bisa buat alur bagaimana cara pembuatan algoritma tersebut. Nah, cara membuat algoritma yang saya katakan tadi, kalian harus tahu ya simbol-simbolnya terlebih dahulu. Kalian harus tahu cara pembuatannya seperti apa ya. Harus tahu ibaratkan alurnya bagaimana. Jadi nggak ibaratkan ini. Jadi harus tahu dari start ya cara pembuatannya sampai akhir. Artinya selesai. Yaitu tadi yang saya bilang tadi, waktu saat kamu membuat, melakukan ataupun untuk membuat ini. Jadi kamu harus tahu alur prosesnya seperti apa, alurnya seperti apa. Jadi kamu harus tahu simbol-simbolnya terlebih dahulu. Setelah kamu tahu, maka kamu bisa melakukannya. Ya. Nah, di sini ada contoh dalam pembuatan yang pertama yang kalau tempat ibu ini adalah start, yaitu melalui input, yaitu yang pertama start. Start itu apa tadi? Awal waktu saat pembuatan. Adanya input, ya. Input. Nah, ini adalah tentang tanah ya, cara pemluasan ataupun panjang, yaitu luar, panjang, lebar, adanya alat print atau luas, dan selesai end. Nah, ini cara pembuatan saat kita melakukan pemrosesan dari simbol-simbol ataupun pembuatan algoritma itu sendiri. Dari sini ada yang ingin bertanya? Cukup? Ya, silakan. Apa tadi? Berpikir komputasional, yaitu apa? Berpikir dengan cara apa? Mengamati. Bagaimana cara kita mengamati? Ya, yaitu dengan cara permasalahannya seperti apa, ya alurnya bagaimana waktu saat kita membuat dengan menerapkan pemrosesannya. Jadi sistem algoritma ibaratkan
Kompasional ini sifatnya kompleks sekali ya, banyak hal yang harus kita lakukan. Ya, kita di sini belajar dalam arti kata bagaimana cara kita membuat, bagaimana cara kita berpikir dengan cara baik dan benar waktu saat kita membuat ya. Artinya apa? Dengan cara kompleks ya. Untuk bagaimana permasalahan itu ataupun yang kita buat itu bisa kita lakukan dengan cara baik dan benar. Karena apa? Berpikir konvensional itu sifatnya meluas. Bagaimana kita ibaratkan dalam pembuatan konvensional itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ibaratkan permasalahan itu terlalu sulit, bagaimana permasalahan itu bisa cepat terselesaikan, permasalahan itu bisa cepat ibaratkan ini bisa terselesaikan dengan cara baik di dalam logika algoritma pemrograman ataupun alur dari pemrograman algoritma kompasional itu sendiri ya, yang bisa kita lakukan. Oke, anak-anak ibu tadi sudah panjang lebar ibu menjelaskan ya dari algoritma ya, cara-cara pembuatan bagaimana, simbol-simbolnya ya yang sudah saya jelaskan. Nah di sini ibu minta kalian membuatkan suatu tugas ya, nanti kalian mengerjakan tugas ya. Nah di sini kalian sudah berkelompok, dalam arti kata di sini sudah berkelompok ya sebanyak 5 ya. Nah di situ sudah berkelompokan ini nanti kalian mengerjakan tugas LKPD ya, di sini kalian mengerjakan. Nah setelah itu kalian sudah mengerjakan, sudah dibikin kelompok, kalian presentasi ya, maju ke depan ya. Setiap kelompok harus presentasi, minimal ada ibaratkan perwakilan untuk menjelaskan hasil dari tugas yang kalian buat itu ya. Tadi contoh-contohnya sudah saya jelaskan ya, dalam pembuatan algoritma itu seperti apa, cara pembuatan simbol-simbolnya bagaimana, pemrogramannya bagaimana, itu sudah saya jelaskan. Jadi nanti kalian silakan kerja kelompok. Setelah kalian kerja kelompok, kalian ibaratkan membuat ya. Setelah itu jangan lupa tulis nama-nama kelompoknya ya. Untuk presentasi perwakilan saja dalam satu kelompok, nanti siapa yang kira-kira yang ingin maju ke depan ya. Setiap kelompok harus maju ke depan satu persatu, dalam arti kata cukup perwakilannya saja ya. Jadi nanti harus menyelesaikan LKPD-nya dalam arti kata apa yang kamu buat, apa yang kamu kerjakan itu silakan nanti kamu maju ke depan satu persatu. Baik, ini akan saya bagikan ya LKPD-nya ataupun tugasnya yang harus kalian selesaikan. Setelah itu nanti kalian maju ke depan. Silakan dilihat ya. Itu tugasnya apa saja untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ada yang belum dapat? Sudah semua? Silakan kalian kerjakan ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Setelah tulis nama kelompoknya, kalian kerjakan apa saja ibaratkan ini ya. Di situ sudah ada yang harus kalian buat ya di situ ya. Bagaimana cara pembuatan tadi ya. Nama-nama kelompoknya. Kalau tadi ibu menjelaskan cara pembuatannya ya, tetapi nanti kamu alurnya seperti apa dalam pembuatan itu, dalam bentuk flowchart ya, dalam bentuk flowchart ya, dalam bentuk flowchartnya seperti apa ya, simbol-simbolnya bagaimana. Ibu pengen melihat kira-kira kamu sampai di mana kemampuan kamu dalam pembuatan ataupun flowchart itu tersebut dalam pembuatan algoritmanya. Ya, silakan cara pembuatan telur tadi ya, bagaimana prosesnya, yaitu dalam pembuatannya. Di situ ada, tadi saya jelaskan tentang simbol-simbolnya bukan? Nah, simbol-simbolnya seperti apa? Ya, silakan kamu buat ya, bagaimana pemahaman kamu dalam algoritma tersebut ya, silakan kamu kerjakan. Jangan lupa nanti setiap kelompok kamu maju ke depan satu persatu ya, perwakilan saja. Silakan yang kelompok ini ya, silakan dikerjakan ya. Kalau ini tentang apa? Masak nasi ya, silakan selesaikan. Oke, kelompok ini jangan lupa ditulis namanya ya. Ya, anggotanya sama
ditulis semua ya, nama-namanya ya, anggotanya ya ditulis. Di sini tentang apa tadi? Ya, tentang ini, yaitu di sini kamu menjelaskan ataupun tentang simbol-simbolnya ya, yang harus kalian lakukan. Silakan kamu buat, jangan lupa tulis nama-namanya, nama-nama kelasnya ataupun nama-nama kelompoknya yang bisa kamu lakukan ya. Silakan dikerjakan. Setelah selesai nanti silakan kalian maju ke depan satu per satu. Ya, saling bekerja sama. Masukkan ini. Iya, tuangkan. Ya, silakan ya. Menunya kok aja gitu. Saling bekerja sama satu sama lain ya. Ya. Mesti disiapkan kelompok-kelompoknya. Ya, anggota nama-namanya ya. Kalau ibaratkan nama-nama kelompoknya saja. Telur habis itu ke dalam mangkok. Kamu kelompok 4 ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, yang di kelas ini sudah jadi ya, dari 4. Oke, dari simbol tanda panah. Oke, dinyalakan baca. Oke, tanda panahnya. Oke, sampai dengan siap. Oke, sampai selesai ya. Nanti
kalian maju ya, kelompok 4 nanti ya. Ya, nanti menyelesaikan. Ya. Siap maju ya? Siap. Kelompok 3 ya, siap maju ya, Nak? Siap. Ya. Yang harus kalian ini kan ini ya. Kalau ini nanti. Ya, Bu. Jangan lupa nanti. Sudah selesai semua? Siap untuk maju ke depan? Siap untuk presentasi? Tiga. Oke, seperti yang saya bilang tadi ya, kalian perwakilan, setiap perwakilan maju ke depan satu-satu ya. Silakan ibaratkan menampilkan yang terbaik setiap kelompok. Ya, silakan maju ke depan. Kelompok 1, silakan. Ya, kelompok 1 silakan. Ya, silakan. Boleh dibawa. Ya. Untuk yang lain mendengarkan ya penampilan temannya. Ya, silakan ini dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnia Khairinisa dari perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan cara menggoreng telur. Yang pertama adalah start. Lalu menyalakan api kompor, tuangkan minyak ke wajan, pecahkan telur ke dalam mangkok, tambahkan garam. Aduk campuran telur dan garam, tuang adonan telur dan garam ke dalam wajan, masak telur hingga matang. Lalu finish. Oke. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Sinta Saputri. Di sini saya mewakili dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyeduh kopi. Yaitu yang pertama, mulai, lalu buka kemasan kopi. Yang kedua, tuang kopi ke dalam gelas. Yang ketiga, panaskan air hingga mendidih. Yang ketiga, tuangkan air ke dalam gelas. Yang keempat, aduk hingga rata. Yang keenam, selesai. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Afarizi. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin menjelaskan cara memasak mie. 1. Mulai memasak air di panci, memasukkan mie ke panci, memasukkan bumbu-bumbu, meletakkan mie di atas mangkuk, lalu hidangkan dan selesai. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya, kelompok selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenur Afiansa, perwakilan dari kelompok 4. Cara-cara memasak nasi goreng. Yang pertama mulai, yang kedua menyalakan kompor gas, yang ketiga menyalakan wajan di atas kompor, yang keempat tuangkan sedikit minyak goreng, yang kelima masukkan bumbu, yang keenam masukkan nasi secukupnya, yang ketujuh tambahkan garam secukupnya, yang ke-8 coba atau rasakan, yang ke-9 siap dihidangkan. Baiklah teman-teman, segitu saja dari presentasi kelompok 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok terakhir adalah kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firmawan, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan cara memasak nasi. 1. Masukkan beras dan air panas ke dalam rice cooker. 2. Tekan tombol stop sampai lampu hitam nasi turun berwarna merah menjadi hijau. Jadi nasi siap disajikan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya. Dari hasil presentasi yang sudah kalian buat ya sangat luar biasa. Ya, anak-anak ibu luar biasa, hebat-hebat semua ya. Di sini artinya kamu sudah paham ya cara pembuatan algoritma pemrograman atau dalam bentuk flowchart. Ya, di sini kamu sudah menjelaskan panjang lebar ya dari awal hingga akhir ya, bagaimana cara memasaknya, bagaimana cara pembuatannya sampai akhir ya. Artinya apa? Kalian sudah memahami tentang algoritma pemrograman atau dalam bentuk flowchart ya. Di sini bagus-bagus sekali. Memang setiap kelompok pasti ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Tapi di sini ibu melihat kalian sudah cukup baik ya, kalian sudah cukup bagus dalam menjelaskan ya, sampai dari presentasi dari awal dalam ibaratnya menerangkan itu sudah luar biasa ya. Itu sangat luar biasa dalam arti kata kalian sudah dari kamu pembukaan, kamu menjelaskan sampai dengan cara menutup ya, itu sudah bagus ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup. Oke. Setelah kita masuk tentang ALPPD itu di situ sudah ibu ibaratkan kalian sudah menjelaskan ataupun sudah maju ke depan satu persatu setiap kelompoknya. Ini ibu akan mengulang kembali yaitu untuk lebih paham lagi yaitu tentang pengertian. Apa sih pengertian dari algoritma itu sendiri? Yaitu pengertian dari algoritma itu apa? Yaitu untuk suatu alur ya. Alur di mana pengertiannya dalam suatu perhitungan ya, dalam suatu perhitungan ataupun pemecahan suatu masalah ya. Perhitungan suatu pemecahan suatu masalah, bagaimana permasalahan tersebut agar terselesaikan ataupun dalam algoritmanya biasanya melalui suatu pemrograman itu sendiri ya. Hubungan algoritma yaitu dalam pemrograman, apa saja hubungannya di dalam algoritma pemrograman? Yaitu algoritma berperan ya. Jadi algoritma itu sangat berperan penting yaitu secara logika ya, secara logika yaitu untuk menentukan suatu pemrograman yaitu yang akan kamu buat ya, yang tadi yang kalian buat di dalam suatu pemrograman ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu proses yang
yang wajib kita selesaikan ataupun yang wajib kita lakukan yang berhubungan dengan algoritma itu sendiri, yaitu dalam suatu kasus ataupun permasalahannya ya di dalam suatu komputer itu. Nah, di sini mengapa kita harus belajar algoritma ya? Yang pertama yaitu berpikir sistematis. Bagaimana cara berpikir sistematis? Ya. Yang kedua, berpikir secara logis. Ya, berpikir secara logis. Yang ketiga, memecahkan suatu permasalahan. Bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan di dalam algoritma itu sendiri. Dan yang terakhir adalah teliti. Ya, jadi waktu saat kita membuat dalam suatu pemrograman, kita harus teliti terlebih dahulu. Bagaimana alurnya, dalam bagaimana cara pembuatannya, ya, bagaimana simbol-simbolnya yang harus kita buat, ya. Jadi kita harus teliti terlebih dahulu. Jangan sampai dalam pembuatan algoritma itu salah dalam simbol-simbolnya, ya. Ya, jadi beberapa hal yang belajar dalam program algoritma itu terbagi menjadi berapa tadi? 4. Yang pertama tadi apa? Berpikir bersistematis. Yang kedua, secara logis. Yang keempat tadi apa? Memegangkan suatu masalah. Yang kelima itu teliti. Ya, teliti ini yang harus yang kita lakukan. Karena apa? Yang saya katakan tadi, kalau kita dalam pembuatan flowchart atau algoritma, kalau tidak teliti, salah satu sedikit itu tidak finish, artinya tidak terselesaikan dalam pembuatannya, ya. Nah, di sini berpikir sistematis, membiasakan. Bagaimana cara membiasakan berpikir ataupun secara alur dan sistematis dalam pembuatannya. Nah, berpikir logis. Bagaimana cara kita berpikir dengan cara logis? Yang pertama apa? Terbiasa berpikir dengan secara apa? Logis, dalam arti kata berpikirnya dengan cara mudah, dalam cara membuatnya dengan cara terselesaikan, ya. Yang keempat, memecahkan masalah. Bagaimana cara pemecahan masalahnya? Ya, memecahkan masalah itu kan dalam arti kata dalam pembuatannya bagaimana alurnya itu tadi, ya. Dan ya, ibaratkan dari penjelasan dari awal ya sampai akhir ini ya, adakah yang ingin bertanya? Sudah jelas semua? Sudah paham semua? Sebelum kita tutup, Ibu minta ada ibaratkan berdoa ya, mengiringi untuk kita. Mari kita pulang. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap. Berikan kawan sebelum pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bisa kepada buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, sebelum kalian liburan ini jangan lupa hati-hati ya di jalan ya, jangan kebut-kebutan ya. Ayo silakan kita saliman ya sebelum kita pulang. Silakan anak-anak itu. Allah, tahan napas aku. Ya.